Meskipun di hadapanmu ada kematian, ada bau kedukaan, ada bau maut. Kamu tahu, keluargamu udah gak bisa dipulihkan. Rumah tanggamu udah sulit dipulihkan. Bisnismu udah sulit banget dipertahankan. Tapi berapa banyak kita yang mau bilang, aku mau belajar percaya bahwa Tuhan sanggup menggulingkan batu itu dan bangkit untuk aku. Kuasa kebangkitannya adalah pribadinya. Apakah hari ini Anda masih mau percaya kepada Kristus? Yakinkan Anda masih punya Yesus di hidupmu. Bukan cuma datang ke gereja setahun 2 kali, Natal dan Paskah. Tapi setiap hari kamu belajar percaya bahwa Dia pasti bekerja di hidup saya. Di setiap momen-momen dimana kayaknya tenaga hampir habis, harapan hampir sirna, tidak ada tempat untuk berharap, tapi Dia selalu ada di sana untuk saya dan menggulingkan setiap batu-batu persoalan saya dan membuat saya bangkit lagi dan bangkit lagi. Kalau kamu percaya, kata Yesus, kamu akan melihat kemuliaan Allah. Thank you Jesus. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Thank you for your love Lord. Terima kasih buat cintamu Tuhan. Terima kasih buat kasih karuniamu yang luar biasa dalam hidup kami. Kalau kami yang sampah hari ini bisa jadi berharga, semua karena kemurahan Tuhan. Thank you Father. Thank you Jesus. Kami rayakan kemenangan-Mu hari ini. Terima kasih karena Engkau membuktikan bahwa Engkau penguasa langit dan bumi. Engkau yang telah menang atas maut. Dan karena kebangkitan-Mu hari ini kami hidup. Dan kami punya pengharapan di dalam Engkau. Terima kasih. Tidak ada yang mati yang tidak bisa Tuhan bangkitkan. Tidak ada kehancuran yang tidak bisa Tuhan pulihkan. Tidak ada penyakit yang tidak bisa Tuhan sembuhkan. Tidak ada kemiskinan yang tidak bisa Tuhan perkaya. Kami percaya segala masalah kami temukan jalan keluar di dalam Tuhan. Tidak ada masalah yang lebih besar daripada kematian. Dan kalau kematian pun Engkau gulingkan, kami percaya tidak ada masalah kami yang tidak sanggup Tuhan selesaikan. Terima kasih Bapa. Berbicaralah buat setiap kami lewat kebenaran firman-Mu, supaya kami beroleh pengertian. Berikanlah wahyu dan hikmat-Mu. Tolong hamba-Mu, karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu. Berkati umat-Mu dan permuliakanlah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang siap diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali. Selamat Paskah. Katakan kanan kirimu, selamat Paskah. Happy Passover everyone. Saya juga ingin menyapa jemaat yang saat ini streaming live online. Happy Passover. Berdoa kebangkitan Kristus, kuasanya nyata dalam hidup kita semua. Amen. Haleluya. Yesus telah menang atas maut. Katakan haleluya. Haleluyanya galak kayak Bu Heni gitu loh. Haleluya gitu. Dia telah menang atas maut. Saya mau khotbahnya itu dari kisah kebangkitan Lazarus. Kenapa? Karena peristiwa kebangkitan Lazarus merupakan tanda terakhir dan terbesar sebelum Paskah. Kebangkitan Lazarus dan kebangkitan Yesus yang telah membuktikan bahwa Yesus itu punya otoritas atas maut. Katakan amin. Mujizat kebangkitan Lazarus adalah perang terbuka Yesus melawan maut sebelum ia mengalahkannya di kayu salib. Anda perlu tahu itu. Dalam Yohanes 11 kita akan lihat sama-sama. Saya langsung di ayat ke-20 dikatakan gini. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. Baca sama-sama ayat 23. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu
akan bangkit. Ayat 24, kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Perhatikan sampai di situ. Ketika Yesus berkata kepada Marta bahwa saudaramu akan bangkit, Marta merespon tentang apa yang akan terjadi di zaman akhir. Berarti saya simpulkan dari sejak zaman Yesus mungkin sudah ada nubuatan tentang zaman akhir. Ketika ada pengangkatan, ada tubuh kemuliaan, maka dia bilang, aku tahu mereka akan bangkit di akhir zaman. Padahal Yesus katakan di dalam ayat ke-25, Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup, yang percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Ketika Yesus berkata kepada Marta bahwa akulah kebangkitan dan hidup, Yesus lagi kasih tahu Marta, enggak, kamu enggak perlu nunggu kiamat untuk lihat kuasa kebangkitan itu bekerja. Hari ini juga kamu sedang melihat kuasa kebangkitan. Waktu Yesus bilang, akulah kebangkitan dan hidup. Yesus enggak berkata begini, aku akan membawa kebangkitan. Tapi Yesus bilang dirinya lah kebangkitan. Dan dia lagi bilang gini, akulah sumber kehidupan. Kalau Anda punya Yesus dalam hidupmu, Anda punya kuasa kebangkitan itu. Katakan amin. Karena Yesus adalah kebangkitan dan dia sumber kehidupan. Nah, menariknya di sini adalah begini. Yohanes 11 ayat 25 sampai 26 ini merupakan janji kebangkitan bagi orang percaya. Kenapa kita perlu mengagumi Kristus? Karena kebangkitannya adalah ini. Bahwa Tuhan yang kita sembah dan kita percayai, dia telah mengalahkan maut bagi kita. Karena salib, Yesus membuat kita yang percaya kepadanya tidak lagi binasa. Tapi ketika kita menjadi percaya kepada Kristus dan kita menghadapi hari kematian, ada janji kebangkitan. Nah, saya mau jelaskan lebih detail di sini. Yohanes 11 ayat 25 sampai 26 merupakan janji Yesus bagi kita yang percaya kepadanya bahwa maut tidak lagi berkuasa atas kita. Ada lagu yang berkata maut telah kehilangan sengatnya dalam 1 Korintus 15 ayat 54 dikatakan maut telah ditelan dalam kemenangan. Dan ayat 55 dikatakan gini, hai maut di manakah kemenanganmu? Hai maut di manakah sengatmu? Yesus berkata dalam Yohanes 11 ayat 26, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Dengar, kedengarannya yang Yesus ngomong ini kayak berarti kita yang percaya kepada Yesus hari ini kita akan immortal dong. Gak bisa mati kayak di film-film, betul gak? Film yang apa tuh? Lord of the Rings. Immortal, bukan begitu. Ada dua kata hidup dalam bahasa Yunani. Yang pertama itu bios, katakan bios. Bios punya kepengertian kehidupan biologis. Kehidupan kita hari ini dalam tubuh kita yang fana dan sementara ini namanya bios, kita hidup. Tetapi kata hidup di ayat Yohanes 11 ayat 25-26 yang dipakai Yesus adalah Zoe, katakan Zoe. Salah satu anak kembar saya namanya Zoe. Artinya breath of life. Nah, Zoe adalah kehidupan spiritual atau kehidupan ilahi, roh yang terhubung dengan Allah. Nah, saya pengen cerita secara detail supaya Anda paham. Yesus menggunakan kata Zoe yang artinya kehidupan kekal yang tidak bisa dibinasakan oleh maut maupun oleh proses pembusukan secara biologis. Anda tahu bahwa ketika kita, manusia biologis kita ini meninggal, dan ketika kita dikubur atau kita dibakar atau gimana pun cara kita mati, dimakan ikan dan lain sebagainya, kita ini akan hancur.
secara alamiah, secara biologis, ada pembusukan di tanah, ada proses jadi abu dan lain sebagainya. Nah, kalau kita percaya kepada Kristus, ada janji kebangkitan, bahwa setelah kita mati, kita akan bangkit dengan tubuh yang baru. Ini yang dinamakan Zoe. Sebuah kehidupan kekal yang tidak bisa dibinasakan oleh maut. Orang-orang yang tidak percaya Yesus, mereka tidak punya kepastian setelah mati masuk kemana. Apa yang terjadi setelah kematian? Tapi Anda harus tahu dan punya iman bahwa bagi orang percaya kepada Kristus, ketika kita mati, itu cuma masa transisi. Katakan masa transisi. Masa transisi dari tubuh bios kita ini kepada Zoe, sebuah kehidupan kekal dengan tubuh kemuliaan yang baru, di mana kita tidak bisa lagi dibinasakan oleh maut. Jadi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya Yesus harus punya iman ini, bahwa ketika kita mati, maut gak bisa jemput kita, yang jemput kita Yesus. Amen. Kita akan masuk ke dalam sebuah kehidupan kekal yang tidak bisa dibinasakan oleh kerajaan maut. Makanya dikatakan maut di manakah sengatmu. Kita akan mengalami Zoe, sebuah kehidupan kekal yang bahkan pembusukan biologis pun tidak bisa menghancurkan kita karena tubuh kita baru. Nah, ini yang luar biasanya bagi orang percaya sesungguhnya. Bahwa kematian fisik bagi orang percaya hanya sebuah transisi aja. Setelah itu kita hidup kekal bersama dengan Bapa, bersama dengan Kristus. Nah, karena apa? Karena sumber kehidupan kita adalah Kristus. Bagi orang percaya, kematian adalah kehidupan. Ketika orang percaya meninggal dunia, sebenarnya kita baru masuk babak hidup selamanya. Hidup yang sebenarnya dalam 1 Timotius 6 ayat 19 dikatakan bahwa hidup yang sebenarnya itu yang akan kita capai nanti. Bukan yang sekarang ini. Sekarang ini tubuh kita ini kemah yang sementara. Tapi ketika kita mati, kita akan masuk babak kehidupan yang sebenarnya. Makanya kita hidup di dunia ini gak boleh hanya fokusnya di sini. Makanya kita bikin dosa, kita demi kaya, kita nyuri, kita nipu orang. Karena kita pikir ini hidup yang sebenarnya. Kita pengen kaya abis-abisan di sini, terkenal abis-abisan di sini, punya jabatan setinggi-tingginya di sini. Salah banget. Satu hari nanti kita semua akan memerintah bersama dengan Kristus dalam kerajaan 1000 tahun. Nah, disinilah kita melatih diri percaya dalam bisa dipercaya dalam setiap perkara yang Tuhan percayakan di hidup kita. Setialah, kalau kamu tukang sapu, jadilah tukang sapu terbaik se-Indonesia. Kalau kamu tukang masak, jadilah tukang masak terbaik seantero dunia. Master Chef di atas segala Master Chef. Kenapa? Karena ketika kita akan memerintah, when we reign with the King, kita akan dipercaya menjadi menteri-menterinya. Amen. Menjadi pembesar-besarnya. Nah, makanya hidup di dunia ini cuma masa uji coba. Apakah kamu bisa dipercaya sama Tuhan? Saya gak mau jadi menteri di kerajaan Indonesia hari ini. Saya mau jadi menteri bersama Yesus dalam kerajaan 1000 tahun. Haleluya. Amin. Dimana gue gak usah nyogok untuk nyalek. Dimana gue gak usah disuap maupun menyuap. Haleluya. Kematian kita di dunia adalah kehidupan kekal kita bersama dengan Dia. Karena itu orang percaya gak boleh takut mati. Katakan kanan kirimu, tidak boleh takut mati. Karena ketika kita percaya kepada Kristus, tubuh bios kita mungkin mati. Tapi kita akan hidup dengan tubuh yang tidak bisa dibinasakan oleh maut, yaitu Zoe. Amen. Ada istilah gampangnya gini. Mati itu merem, melek, lihat Yesus. Haleluya. Amin. Bu Heni bohong kalau nggak takut mati. Saya takut mati kalau belum selesai. Kalau kerjaan saya belum selesai, tapi karena gue rakus, makan terus.
naik mobil ngebut-ngebut, nggak bertanggung jawab gitu. Kan banyak orang yang tugasnya belum selesai, hidupnya udah selesai. Bener nggak? Karena apa? Karena nggak bisa dipercaya. Nggak jaga hidup yang Tuhan percayakan. Makanya hari ini, jaga hidupmu. Bisa dipercaya dengan semua yang Tuhan taruh di tanganmu. Supaya kita bisa bilang kayak Paulus, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Amen. Haleluya. Saudara, dalam kisah Lazarus bangkit ini, waktu Yesus dengar bahwa Lazarus itu sakit, Yesus sengaja menunda untuk pergi menemui Lazarus. Karena kalau itu dia lakukan, yakin saya Lazarus gak bakal mati. Anda yakin? Karena kalau Lazarus sakit dan Yesus doakan pasti sembuh. Tapi dikatakan dalam Yohanes 11 ini, Yesus sengaja menunda. Berapa lama? Lazarus mati itu 4 hari. Dalam Yohanes 11 ayat 17, maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Nah, Yohanes 11 ayat 39, ketika Yesus menyuruh angkat batu itu, Marta saudaranya bilang gini, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Nah, di dalam adat Yahudi saat itu, mereka mempercayai bahwa jiwa itu meninggalkan tubuh sepenuhnya itu setelah 3 hari. Jadi bisa dibilang gini, secara medis maupun secara tradisi, kematian Lazarus ini sudah mati 4 hari, udah bau. Itu merupakan kematian total yang mustahil bisa dipulihkan. Secara logika, udah gak ada harapan. Tapi kenapa Yesus sengaja datang setelah 4 hari? Saya kasih tahu. Karena Tuhan senang banget bekerja di luar logika manusia. Tuhan senang menolong kita di tengah keadaan yang mustahil. Tuhan senang hadir di saat semuanya udah gak bisa nolong kita. Kenapa? Supaya dia bisa menyatakan kuasanya dalam hidup kita. Haleluya. Berapa banyak Anda pernah ngalamin, besok tuh udah hari terakhir mesti bayar. Tapi duitnya belum ada. Terus tiba-tiba ada mujizat aja. Entah dari mana. Satu hari saya lagi bangun rumah. Waktu Tuhan gerakan hati saya, tinggalkan rumah yang saya tinggali itu untuk sekolah Tangan Pengharapan. Saya bilang, Tuhan, saya mau tinggal di mana? Dengan iman saya ajuin KPR ke BCA. Saya mulai cari rumah sekitar situ yang kecil, lebih kecil dari rumah saya saat itu. Kemudian saya bangun pelan-pelan sampai jual mobil untuk DP. Dan ketika harus bayar kontraktor besok, saya nggak ada uang. Saya ajak suami dan anak-anak saya berdoa. Kami berdoa berlima dan minta mujizat Tuhan. Apa yang terjadi? Out of the blue. Besok paginya, orang yang saya nggak pernah sangka-sangka akan nolong saya. Tiba-tiba telepon dan minta rekening saya. Dan transfer uang persis sejumlah yang saya harus bayar kontraktor saya. Tuhan itu kita luar biasa. Haleluya. Berapa banyak Anda yang pernah mengalami pertolongan Tuhan di ujung tanduk? Angkat tanganmu. Dengan excited gini-gini. Katakan dia dahsyat. Haleluya. Ini bukan cerita sembarangan. Kenapa Yesus tunggu Lazarus mati 4 hari? Yang notabene secara medis dan tradisi udah mati total, udah mustahil dipulihkan, udah busuk. Tetapi Yesus hadir dan membangkitkan Lazarus. Tuhan membuktikan kata-katanya ketika dia berkata bahwa maut tidak berkuasa atas orang-orang percaya. Dan bangkitlah Lazarus. Dalam Yohanes 11 ayat 26 dikatakan gini. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Ujungnya Yesus tanya gini ke Marta. Percayakah engkau akan hal ini? Ini bukan pertanyaan basa-basi buat Marta. Tapi Yesus melakukan konfrontasi iman buat Marta. Yesus nggak tanya Marta, apakah kamu pernah percaya? Atau kamu akan percaya? Tapi Yesus bilang sama Marta, apakah
saat ini, di tengah kedukaan, Lazarus sudah mati. Dan ada bau maut di depan matanya. Dia masih menaruh percaya kepada Yesus. Di keadaan yang mustahil. Udah jelas mati. Udah busuk. Apakah Marta masih percaya? Waktu Yesus nanya ini, mujizat belum dilakukan. Karena Yesus mau lihat respon Marta. Apakah Marta percaya sebelum dia lihat mujizat? Hal yang sama buat kita hari ini. Apakah kita bisa percaya sama Yesus? Apakah kita sungguh-sungguh percaya? Meskipun kita belum lihat jawaban doa. Apakah kita bisa sungguh-sungguh percaya sebelum Tuhan buat mujizat di hidup kita? Di tengah kedukaan dan bau maut di depan mata. Saya mau kasih tahu, di tengah keadaan yang mustahil. Di tengah keadaan bisnis kita yang mungkin sudah mati. Keadaan ekonomi kita yang lumpuh. Keadaan rumah tangga kita yang kacau. Banyak kematian-kematian yang terjadi mungkin di hidup kita. Percayakah Tuhan Yesus sanggup menolong kita? Ketika maut di depan mata, masihkah kita percaya kepada Allah? Saya percaya, meskipun kita percaya, tidak semua orang yang sakit itu sembuh. Tapi masihkah kita percaya? Masihkah kita berkata bahwa biarlah kehendak-Mu yang jadi? Saya percaya enggak selalu doa kita dijawab sesuai yang kita mau. Tapi masihkah kita percaya bahwa itu kehendak Tuhan buat kita? Waktu saya ngerenung, apa sih maksudnya? Percayakah engkau akan hal ini? Sebuah undangan Yesus bagi orang percaya untuk berhenti memandang situasi yang mati, tapi mulai memandang kepada pribadinya yang memiliki otoritas atas maut dan hidup kita. Saya ngebayangin tiba-tiba waktu saya lagi ngerenung arti percaya itu seperti apa. Seberapa banyak saudara yang takut naik roller coaster? Angkat tangan. Nggak banyak ya, hebat ya. Saya takut banget naik roller coaster. Saya paling nggak suka dan nggak mau. Tiap kali saya nemenin anak-anak saya ketimpak, anak kembar saya itu persis bapaknya. Menurut saya Pak Jojo tuh urat takutnya udah putus. Tiap kali ketimpak, dia selalu cari mainan yang bikin jantung mau copot. Kalau nggak seru, buat mereka nggak menarik. Satu timpak itu semua mainan di skip kecuali yang mau bikin kita mati gitu. Nah itu yang dia naikin. Saudara, anak-anak saya persis papanya. Saya dengan setia menjaga tas-tas mereka. Dari kecil sampai besar saya dengan sabar menanti. Anda tahu kalau ngantri berapa jam? 1 jam lebih, 2 jam. Oh jangan khawatir, saya dan secangkir kopi saya siap menanti Anda. Karena saya lebih baik duduk ngopi 2 jam sendiri daripada disuruh ikut mereka naik roller coaster. Tapi 1 kali, berapa kali? 1 kali saya ditipu. Dari luar penampakannya seperti istana boneka. Saya beneran ngomong ini, Anda jangan pikir saya bohong loh. Saya gak pernah bohong-bohong dalam cerita khotbah. Dia bilang gini, Hen, kamu bisa ikut. Ini kayak istana boneka gitu loh. Nih, gue langsung kebayang Dufan. Neng, 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 neng. Ya udahlah, come on. Iya dong, masa berapa jam di situ gue cuma nungguin tas. Udah makan es krim, udah makan popcorn, udah segala. Saya bilang, ayolah. Gitu, saya ikut ngantri. Benar, begitu masuk kita duduknya tuh di kereta-keretaan. 1 orang rame-rame, aman lah gue duduk paling depan dong. I put my bag there. Senang pegang besi gitu, senang. Tiba-tiba
Kenapa naik nih? Loh kok nggak muter? Loh kok naik nih? Naik. Tiba-tiba, jantungku di bawah jempolku. Langsung, loh. Ini apa ini? Ini tower drop. Ngerti nggak sih? Namanya apa sih? Tower drop. Histeria. Itu mah di Ancol, ini di negara mana gak tahu gue. Mirip lah. Itu tinggi banget saudara. Monas aja kalah. Kita dijatoin. Hup, jantung saya ketinggalan di atas. Saya kasih tahu. Itu ya kayak yang mau marah, mau nafas, bingung. Itu ya saya saking takutnya. Saya gini. Udah nafas megep-megep. Saya kayak udah pasrah. Terserah. Saya udah nafas. Saya tahan. Itu gak berhenti-berhenti saudara. Aduh saya rasa itu nightmare terburuk di hidup saya saudara. Gak pernah saya sekesal itu sama suami saya. Percayalah. Nipu saya istana boneka. Tapi ternyata bukan nipu, dia pun gak tahu saudara. Kalau itu bukan istana boneka. Turun itu saya muntah saudara. Saya kasih tahu. Itu ya pasrahnya. Tahu gak sih pasrahnya? Pasrahnya tuh kayak gini ya. Udah gak tahu lagi lah hidupku mau dibawa kemana. Turunin entah aku mati, entah aku pingsan, aku udah gak tahu lagi. Pokoknya pasrah total kepada Tuhan. Tuhan tolong. Baru ngomong gitu. Kebayang gak sih yang takut roller coaster? Hah? Oh my God. Yang berani sih kayak berasa seru. Gitu ya pasti. Angkat tangan gitu ya. Masya Allah gitu. Nah kira-kira belajar percaya sama Yesus tuh kayak gitu. Berapa di sini yang takut jarum suntik? Angkat tangan. Wih, aku senang laki-laki ngaku. Yang lain bohong banyakan. Anda tahu, kita tuh udah pernah disuntik, diinfus. Jadi kita tahu, begitu jarum menembus daging tuh sakit. Betul gak? Tapi kita tetap merelakan tangan kita untuk diambil darah ketika kita sakit atau medical check up. Benar? Saya kasih tahu, pasrahnya tuh gini. Nunggu jarum tuh, bluk. Bisa ngerasain? Pasrahnya tuh kayak yang meski sakit, ya sudahlah. Nah saya kasih tahu, di hidup ini pasrah kita sama Yesus tuh harus kayak gitu. Meskipun hidup ini sakit, berserah, penyerahan penuh sama Tuhan. Mungkin masalahmu hari ini tuh kayak bingung gitu loh siapa yang bisa nolong saya. Tapi saya kasih tahu, nggak ada masalah yang lebih besar dari kematian menurut saya. Kematian itu udah kayak jalan buntu yang terbuntu. Tapi kalau kematian saja dia gulingkan, nggak ada masalahmu yang lebih berat untuk Tuhan bangkitkan. Amen. Haleluya. Yohanes 11 ayat 40 bilang gini. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Berapa banyak saudara yang mau percaya sama Tuhan? Meskipun di hadapanmu ada kematian, ada bau kedukaan, ada bau maut. Kamu tahu, keluargamu udah gak bisa dipulihkan. Rumah tanggamu udah sulit dipulihkan. Bisnismu udah sulit banget dipertahankan. Tapi berapa banyak kita yang mau bilang, aku mau belajar percaya bahwa Tuhan sanggup menggulingkan batu itu dan bangkit untuk aku. Kuasa kebangkitannya adalah pribadinya. Apakah hari ini Anda masih mau percaya kepada Kristus?
Yakinkan Anda masih punya Yesus di hidupmu. Bukan cuma datang ke gereja setahun 2 kali, Natal dan Paskah. Tapi setiap hari kamu belajar percaya bahwa Dia pasti bekerja di hidup saya. Di setiap momen-momen dimana kayaknya tenaga hampir habis, harapan hampir sirna, tidak ada tempat untuk berharap, tapi Dia selalu ada di sana untuk saya dan menggulingkan setiap batu-batu persoalan saya dan membuat saya bangkit lagi dan bangkit lagi. Kalau kamu percaya, kata Yesus, kamu akan melihat kemuliaan Allah. Dan diakhiri dengan ayat 41. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan aku. Yuk bawa masalahmu sore ini dan tengadah ke atas. Jangan lagi memandang kepada keadaan yang mati di hadapanmu, tapi arahkan matamu dan tengadah kepada surga. Dia yang telah bangkit dari mati, menjanjikan kuasa kebangkitannya di dalam kita. Bahwa baik kita hidup hari ini maupun kita mati nanti, maut sudah gak punya sengat lagi atas hidup kita. Dia tidak akan pernah mengizinkan maut membinasakan kita, asalkan kita sungguh-sungguh percaya. Mari pejamkan matamu, tengadah kepalamu dan buka tanganmu dan bilang, Tuhan, ini masalahku. Aku mau belajar percaya. Aku percaya firman-Mu berkata, kalau aku percaya, aku akan melihat kemuliaan-Mu. Aku akan melihat kemuliaan Allah. Dan aku bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau telah mendengarkan aku. Percayalah Dia mendengar doamu hari ini. Ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah mendengarkan aku. Thank you Father. Yuk ambil waktu ini, bawa pergumulan doamu yang terbesar yang belum dijawab Tuhan, bebanmu yang masih belum dijawab Tuhan. Ada kematian, ada masalah, ada jalan buntu yang kamu butuh Tuhan ikut campur tangan. Yuk bawa sama Tuhan dan tengadah ke atas dan bilang, Tuhan, kalau aku percaya aku akan melihat kemuliaan Allah. Dan aku bersyukur hari ini Tuhan, karena Engkau telah mendengarkan aku. Thank you Father, thank you Father. Thank you Jesus. Kami bersyukur kalau dalam hidup ini Tuhan mengizinkan ada masalah-masalah dan pergumulan-pergumulan yang cuma Tuhan yang bisa tolong kami. Karena supaya kami tetap belajar percaya sama Tuhan dan bukan percaya sama manusia. Kami mau belajar terus percaya. Kami bersyukur kepada janji-Mu dalam hidup kami, bahwa maut pun tidak bisa menguasai kami. Ada kehidupan kekal yang menanti kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Aku percaya bahwa setiap pergumulan umat-Mu Tuhan, tidak ada yang terlalu besar bagi Allah. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup memberikan jalan keluar. Kalau Engkau sanggup mengalahkan maut, mengalahkan kematian dan menggulingkan batu yang besar itu, Tuhan, tidak ada masalah di hidup kami yang terlalu besar untuk Tuhan selesaikan. Kami percaya Tuhan, kami menyerahkan semua pengharapan dan doa-doa kami kepada Tuhan. Kau yang sanggup memulihkan rumah tangga kami, Kau yang sanggup memulihkan bisnis kami, Kau yang sanggup menyembuhkan segala sakit kami. Karena oleh kuasa salib-Mu, oleh bilur-bilur kuasa darah-Mu, kami sudah sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Masalah keuangan kami Tuhan, Tuhan yang telah tolong kami dan sediakan jalan keluar bagi kami. Engkau Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan bagi kami.
Terima kasih Bapak, terima kasih. Biar setiap kami boleh menerimanya dengan satu iman percaya di dalam nama Yesus. Yang percaya telah menerimanya, sama-sama kita katakan Amen. Happy Passover. Salam kemenangan. Thank you Pastor Aini atas firman-Nya. Tuhan Yesus berkati. Saya percaya setiap kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Yang ini diberkati, sekali lagi tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita yang dahsyat. Dan sore hari ini saya memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara yang datang secara onsite maupun mengikuti secara live streaming bisa memberikan persembahan, persepuluhan maupun donasi untuk Yayasan Tangan Pengharapan maupun Gereja Impact Community Indonesia. Bapak Ibu Saudara bisa men-scan QR code yang tertera di layar maupun transfer ke nomor rekening yang tertera di layar. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang datang secara onsite, kami juga menyediakan mesin edisi yang ada di lobi gereja. Jika Bapak Ibu Saudara rindu memberikan secara tunai, Bapak Ibu Saudara bisa memasukkannya ke dalam amplop persembahan, dan jangan lupa untuk dimasukkan ke kotak persembahan setelah selesai ibadah. Sebelum kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, mari bersama kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang menguatkan setiap kami untuk kami menjalani setiap musim kehidupan kami, dan mengingatkan setiap kami untuk kami berserah penuh hanya kepada Tuhan, karena kami tahu hanya Engkau satu-satunya pengharapan dalam setiap kehidupan kami. Sebentar kami rindu memberikan persembahan yang terbaik. Suci kuduskan setiap tangan-tangan yang memberi. Biarlah setiap persembahan kami boleh memuliakan nama Tuhan, semua hanya untuk kebesaran nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap engkau yang siap memberikan persembahan yang terbaik bersama saya katakan amin. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, Yesus Kau hidup, kemenanganku ada di dalam-Mu. Haleluya, Yesus Kau hidup, kuasa-Mu ku terima. Haleluya, Yesus Kau hidup, kemenanganku ada di dalam-Mu. Haleluya, Yesus Kau hidup, kuasa-Mu ku terima. Hai, aku nih. Hari ini kita lagi di House of Restoration. Sekarang kita mau lihat-lihat di sini. Ada kakak-kakak di panti asuhan sini. Ayo ikut keseruan kami. Charity adalah salah satu program dari Sekolah Tangan Pengharapan Jakarta yang bekerja sama dengan Peduli Sesama Yayasan Tangan Pengharapan. Di sini kita mengajarkan anak-anak untuk mereka mempunyai kasih dalam berbagi dengan sesama, terutama untuk anak-anak yang membutuhkan. Arahkan pandangan ke depan. Saat ini Sekolah Tangan Pengharapan Jakarta membuka pendaftaran peserta didik baru tahun 2026-2027, dan Sekolah Tangan Pengharapan Jakarta memasuki babak baru, yaitu berbasis bilingual 80% berbahasa Inggris, dan kita menggunakan kurikulum dari USA. Di Sekolah Tangan Pengharapan Jakarta tidak hanya menekankan pada pendidikan akademis, tetapi juga iman dan karakter, dan juga mengasah skill dari anak-anak tersebut. Jadi jangan lupa untuk segera mendaftarkan putra dan putri Anda di Sekolah Tangan Pengharapan Jakarta. Sekolah Tangan Pengharapan Jakarta dan Peduli Sesama bersama House of Restoration mengucapkan selamat Paskah. Hello Impact People, investasi yang terbaik dalam kehidupan kita adalah investasi dalam kesehatan. Bekerja sama dengan We Care Asia, kami mengundang Anda untuk melakukan medical check-up ke Sunway Medical Center di Penang yang akan dilakukan pada tanggal 8 sampai 11 Juni 2026. Dalam program ini, Anda akan mendapatkan medical check-up lengkap di Sunway Medical Center, salah satu rumah sakit terbaik di Penang, dengan pelayanan yang aman, nyaman. Shalom,
bertemu kembali bersama saya Soraya dalam Warta Jumat Impact Community Indonesia. Mari hadir dalam ibadah 60 Minutes Worship yang dilaksanakan setiap hari Rabu pukul 19.30 secara onsite di Gereja Impact Community Indonesia. Mari hadir dalam ibadah raya Impact Community Indonesia yang disertai perjamuan kudus pada hari Minggu tanggal 12 April secara onsite pada pukul 8, 10, 12, jam 3 sore, jam 5 sore, dan jam 7 malam di Mall of Indonesia lantai P3. Dan secara online pada pukul 10 pagi dan 7 malam di YouTube channel Impact Community Indonesia. Telah rilis single terbaru Ichi Worship, Kasih Tak Terbatas. Persembahan Ichi Worship featuring Marlon Bolung. Mari dengarkan dan share lagu ini untuk menjadi berkat ke banyak orang. Mengundang Bapak Ibu semua yang sudah memasuki Golden Age atau usia senja untuk mengikuti ibadah Impact Senior pada hari Kamis tanggal 16 April pukul 11 siang di Gereja Impact Community Indonesia. Akan diadakan penyerahan anak pada hari Minggu tanggal 19 April di ibadah ketiga jam 12 siang. Bagi jemaat yang rindu menyerahkan anaknya untuk didoakan oleh gembala, silakan daftarkan anak Anda. Kami membuka peluang bagi jemaat yang sudah ikut komsel dan ingin mengambil bagian menjadi volunteer di divisi production. Anda bisa mendaftarkan diri Anda ke call center kami. Pada tanggal 2 hingga 4 Juli nanti, Impact Future Generation akan mengadakan retreat yang berlokasi di Kota Bogor. Kita rindu melalui retreat ini, anak-anak muda akan memiliki akar yang kuat di dalam Tuhan. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi call center yang ada. Demikian Warta Jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan kami ingin menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di Gereja Impact Community Indonesia, boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Para asyar memberikan welcome card bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di belakang ujung sebelah kiri saya. So welcome to our family. Welcome to our family. Welcome to Impact family. Welcome to our family. Welcome to Impact family. Welcome to my family. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir, welcome to Impact Community Indonesia. Bapak Ibu Saudara bisa menukarkan welcome card di lobi gereja dengan souvenir. Dan bagi Bapak Ibu yang belum tergabung dalam komsel, kami juga mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bisa bertumbuh bersama dalam komsel Impact Family. Mari ikuti kegiatan donor darah yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 11 April pukul 12 siang di Gereja Impact Community Indonesia. Mari datang dan jadi bagian penyelamat kehidupan. Jadi segera daftarkan diri Anda semua dengan menghubungi call center Impact Community Indonesia maupun mendaftar di Infodesk lobi gereja. Impact Woman mengundang para wanita yang sudah menikah dan memiliki pasangan dalam seminar Sex and Marriage bersama Pastor Henny Kristianus pada hari Sabtu 11 April pukul 10 pagi di Gereja Impact Community Indonesia. Mari bersama kita mengambil waktu untuk kita sama-sama belajar. Sekali lagi saya menginformasikan acara ini khusus bagi wanita yang sudah menikah saja ya. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Infodesk yang ada di lobi gereja. Demikian pengumuman tambahan pada sore hari ini. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Sebelum kita berdoa bersama-sama dalam doa syafaat, di depan sudah di preol ada Pastor Gins. Silakan Pastor Gins, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Pastor Felix. Saya bersama dengan tim doa akan berdoa bersama-sama. Mari kita angkat tangan dan kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau Allah yang setia. Engkau Tuhan yang baik, yang mengerti, memahami keberadaan kehidupan kami di dalam dunia ini. Dan saat ini umat-Mu, jemaat-Mu menaruh harapan mereka
permohonan mereka, dengan mereka menuliskannya. Kami serahkan semua apa saja yang mereka telah tulis dan telah bawa kepadamu. Kami percaya Engkau Allah yang Maha Kuasa, kami percaya Engkau Allah yang Maha Tahu. Biarlah semuanya terjadi seturut dengan kehendak Tuhan saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ada pergumulan yang panjang dan mencari dan terus mencari, dan akhirnya Tuhan sudah mengabulkan, mendapatkan pekerjaan yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pastor Felix. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang menjawab doa setiap anak-anaknya. Dan saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri dan kita berdoa syafaat sama-sama. Sekali lagi kami mengucap syukur buat setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan masing-masing kami, bahkan terkhusus dalam ibadah pada sore hari ini. Dalam setiap firman yang ditaburkan, kami percaya Tuhan bahwa Tuhan gak selalu punya rencana dalam kehidupan kami, bukan asal-asalan, bukan gak sengaja mengerjakan dalam kehidupan kami. Kami percaya dalam segala apapun yang kami alami hari ini, ada dalam campur tangan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Bahkan firman-Mu mengingatkan kami Tuhan, jika ada penundaan demi penundaan yang Tuhan izinkan terjadi bagi kami, itu artinya ada yang Tuhan urus dalam hati kami dan hidup kami. Dan biarlah Tuhan dalam segala sesuatu yang umat-Mu sedang doakan hari-hari ini, dalam setiap pergumulan demi pergumulan yang ada, kami menikmati kuasa kebangkitan itu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bahkan dalam setiap jawaban demi jawaban doa yang belum kami lihat pada hari ini, baik secara kesehatan, baik secara keuangan, dalam keluarga yang ada, kami percaya ada iman yang dibangkitkan pada hari ini di dalam nama Yesus Kristus, yang percaya sama waktu dan kehendak dan rencana Tuhan yang gak pernah gagal bagi setiap anak-anak-Mu yang ada. Kami berdoa Tuhan buat Pastor Jojo dan Pastor Henny, gembala kami yang ada Tuhan, bersama-sama dengan kami. Curahkan hikmat-Mu bagi hamba-hamba-Mu ini dalam setiap apa yang Ia bagikan. Ada firman yang menghidupkan, yang terus disuarakan bagi setiap kami, sehingga kami semakin terus terarah, makin serupa dengan Kristus dalam kehidupan kami. Keluarga yang ada dalam penyertaan Tuhan yang sempurna, bahkan kepemimpinan di Impact Community Indonesia maupun Tangan Pengharapan, ada hikmat Tuhan yang menyertai kedua hamba-Mu ini Tuhan. Kami mengucap syukur. Bahkan berdoa Tuhan buat Impact Community Indonesia maupun Tangan Pengharapan, di mana dua lembaga ini Tuhan percayakan bagi kami Tuhan. Berdoa di dalam nama Yesus Kristus, dalam setiap program demi program yang ada Tuhan, kami percaya Tuhan, biarlah kasih Tuhan yang disuarakan, yang bisa dinikmati banyak orang dalam setiap program yang ada Tuhan. Bahkan setiap kami yang ambil bagian di dalamnya bersama-sama, karena kami tahu Tuhan, apa yang Tuhan percayakan dalam tangan kami gak pernah buat kami sendirian, tapi biar kami ambil bagian di dalamnya bersama-sama, memperluas kerajaan Tuhan melalui Tangan Pengharapan maupun di Impact Community Indonesia Tuhan. Bahkan hari ini Tuhan kami berdoa Tuhan, buat setiap apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan setiap kami, kami percaya Tuhan, hari ini Tuhan ada terus harapan, karena Yesus sudah bangkit, mendatangkan harapan dalam kehidupan setiap kami. Kami berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami, seiman kami Tuhan, di Yayasan PUK Tuhan Tangerang yang dalam persekusi kemarin, dalam 2 hari kemarin Jumat Agung yang ada, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, ada ketenangan, damai sejahtera bagi saudara-saudara kami yang ada di sana. Kami berdoa buat setiap para pengurus yang ada Tuhan, para setiap lembaga-lembaga yang ada, kami minta dari tangan Tuhan hikmat menyertai mereka. Ada damai yang Tuhan taruh dalam hati mereka, sehingga bisa mengurus semuanya dalam kepentingan berbangsa, bernegara di Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat setiap pemimpin tertinggi sampai terendah Tuhan, ada hati yang terus melihat bahwa kepentingan bangsa di atas segalanya. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa buat saudara-saudara kami juga Tuhan yang mengalami bencana di Sulawesi Utara maupun di Maluku Utara yang ada Tuhan, gempa yang ada Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Ada damai juga Tuhan bagi mereka Tuhan, bahkan setiap kami bisa ambil bagian memperingan setiap segala sesuatunya yang ada. Biar Tuhan percepat segala bantuan yang ada, sehingga mereka bisa kembali menata kehidupan mereka kembali dalam kehendak dan sukacitanya Tuhan bagi mereka. Dan biar kami juga bisa bersama-sama mengambil bagian di dalamnya. Kami mengucap syukur sekali lagi Tuhan. Kami percaya jika Tuhan menyertai hidup kami, Tuhan yang sama akan menyertai kami sepanjang hidup kami. Dan kami mau terima berkat daripada Tuhan, kami mau angkat tangan kami. Kiranya berkat Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan-Mu. Dalam langkah demi langkah-Mu yang ada, Kau akan melihat dan menikmati penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan-Mu. Ada kuasa kebangkitan dan pengharapan yang terus dihidupkan dalam hati-Mu, sehingga hari-hari yang Kau jalani penuh dengan harapan, karena Tuhan sudah bangkit, mengalahkan maut, dan membawa Engkau
dalam kemuliaannya. Terimalah berkat kasih Allah Bapa yang maha tinggi, kasih karunia Yesus Kristus anaknya yang tunggal, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai hidupmu dan saya mulai saat ini sampai selama-lamanya. Hidupmu diberkati Tuhan. Jangan lupa jadi berkat mempermuliakan nama Tuhan. Dan di dalam nama Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati.